Oke, rekan-rekan media, saya mendampingi Mbak Amel, korban dari Usanom, Jadi Sembako dan Taufik. Seperti ultimatum yang saya sampaikan kemarin malam, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Somasi terbuka tidak direspon, maka hari ini sesuai somasi terbuka kita akan langsung buat LP. Jadi agenda kita hari ini kita laporkan, kita nggak main-main ya. Apalagi sosok Gus Anom, Jadi Sembako ini orang semua percaya gitu loh. Percaya masuk ke dalam perangkapnya. Nah ini sangat berbahaya. Perbuatan seperti ini masalah gitu loh. Jadi kita berharap dengan membuat laporan hari ini segera kepolisian melakukan proses penyidikan, bila perlu langsung penahanan. Masalahnya apa Mbak? Boleh tahu? Saya mengerjakan event yang diminta oleh mereka dan diberikan cek kosong. Sama dengan kejadian korban kemarin. Iya. Kalau Mbak sendiri IO atau vendor atau apa? Jadi aku IO yang sebelumnya di cancel dan diganti dengan yang IO-nya Mas Andri yang kemarin. Jadi aku dapat ada yang udah aku kerjakan dan ada yang di cancel. Jadi beberapa itu adalah pembayaran yang sudah saya kerjakan, beberapa lagi untuk pembayaran kompensasi cancellation sebelum acara. Jadi kerugian berapa? Kalau untuk dicek total 85 juta, tapi untuk yang belum dibuatkan cek ada lagi 50 juta rupiah, jadi totalnya 135 juta. Untuk apa? Untuk pembayaran IO kah atau Untuk semuanya, dari rundown acara, desain, set desain, vendor set, vendor lighting, vendor sound system, dan lain-lain lah, banyak banget. Tim dokumentasi juga. dibayarnya di akhir? Apa dijanjinya di akhir? Pembayaran cek itu diberikan kan seminggu sebelum acara, cuman tanggal tertera itu 25 Agustus, jadi aku baru bisa cair itu tanggal 25 Agustus. Ternyata pas aku cek itu tidak bisa dicairkan, jadi tanggal 25 itu aku langsung ketemu dengan mereka, Gus Anom, Jadi Sembako dan Taufik. Mereka katanya bilang dananya belum masuk, jadi harus ditunggu hingga hari Senin. Sementara acaranya itu hari Sabtu. Jadi saya bilang ya udah minta cash aja pembayaran untuk DP. Kalau mau kita kerjakan berikan DP cash. Mereka tidak bisa kasih sehingga saya tidak mau hadir di situ. Makanya dia ganti IO yang baru itu Mas Andri. Setahu saya seperti itu ya. Ternyata ganti IO yang baru pun sama, kasih cek bodong juga. Ya kan? Jadi klien kita 85 juta yang sudah kita terima ceknya, 50 juta belum terima. Bahkan yang speak up kemarin Mas Andri 250 juta. Jadi perilaku seperti ini harus kita stop. Jangan sampai ada korban-korban yang lain. Maka hari ini sesuai dengan somasi terbuka kita kemarin 1 kali 24 jam, kita akan buat laporan dan kita minta atensi untuk kasus ini. Karena apa? Ini public figure gitu loh. Public figure itu menjadi role model. Ketika dia menjadi role model, maka apapun yang dikatakan oleh dia itu seolah-olah itu benar. Itu yang kita khawatirkan. Jadi tujuan kita proses pidana hari ini adalah supaya dia tidak mengulangi perbuatan kembali yang merugikan orang banyak. Oke? Kita Jadi alasan kemarin batalnya pasti apa udah curiga duluan atau gimana? H-3 itu dia membatalkan itu kan dari lokasi yang sudah di booking, pengamanan, surat perizinan acara, ambulan damkar dan segala macam. Tim dokumentasi juga kami di cancel. Jadi hampir setengah pekerjaan itu di cancel yang untuk hari hanya. Tapi banyak pekerjaan yang udah diselesaikan kan, dari rundown acara, kreatif, desain flyer, desain tapcase, desain layout set, itu kan udah kami kerjakan. jolim banget gitu Ya. loh. Orang sudah bekerja sampai tuntas. Hanya tiba-tiba di-cancel. H-1 ternyata cek tidak bisa cair, ya kita nggak mau hadir, ya kan, nggak mau datang gitu loh. Mbak, kalau misalnya yang 85 juta itu ceknya ada isinya atau kosong juga? Kosong semua. Jadi 85 juta kosong, 50 juga belum diambil. 50 Ya belum betul, diberikan. dijanji-janji aja. Bahkan tadi malam tuh dia mau ngasih apartemen katanya. Kunci apartemennya mau dijadikan jaminan. Dia itu siapa? Gus Anom mau memberikan kunci apartemen, ya apa kalau kunci doang ya. Terus malah saya disuruh jualin barang-barang studionya, kan nggak make sense gitu loh Mak. Kita nih butuh fresh money, ya kan, kasihan beliau kan dikejar-kejar vendor karena ada sebagian vendor yang belum beliau bayar gitu loh. Tolonglah kepada Gus Anom berpikir, Jadi Sembako berpikir
bahwa Anda jangan bermain-main dengan hukum. Ini adalah negara hukum ya. Jadi sekecil apapun kalau Anda melakukan perbuatan yang memang melawan hukum, kita akan tetap proses. Kalau yang di sembako sendiri sudah melakukan Belum sih. yang dilaporin 3 orang atau cuma 3 orang. Tiga orang. tersebut. Karena dari awal saya bertemu dengan 3 orang tersebut. yang dilaporkan apa? Oke, jadi yang dilaporkan ini kan jelas pasal 378 KUHP itu isinya begini ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, dengan menggunakan nama palsu, alamat palsu, cek kosong itu masuk. Sehingga orang ini terbujuk rayu untuk memindahkan sesuatu. Tenaga dia udah korbankan, uang dia udah dikeluarkan, tapi nyatanya ceknya kosong. Maka masuk pasal 378. Kemudian juga jungtonya masuk juga Undang-Undang ITE pasal 228 ayat 1. Ya, sanksi pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Dia dengan kebohongan bujuk rayunya melalui WA, melalui elektronik, sehingga klien saya terbujuk rayu. Dia udah ngemodalin dulu, udah gaji orang segala macam, tapi faktanya ketika dia melakukan pembayaran dengan cek-ceknya kosong. Jelas di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung bisa dibuka. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 133 ya, tahun 1973-75 itu nyata. Setiap cek kosong dengan tujuan ya, dia tahu bahwa cek itu tidak ada isinya, dikasihkan ke orang lain, maka jelas masuk unsur 378 KUHP. Oke? Jadi bukti-bukti ini bawa apa bang? Semua lengkap kita bawa. Nanti kita LP-nya baru buat. Oke. bukti-buktinya Bukti ada. Coba Mbak Septi kasih lihat deh, cek-ceknya kasih lihat. Ntar aja deh. mau nunggu lagi ya? Gak apa-apa, kasih lihat aja sebentar. Surat keterangan penolakannya. Oke, ini ceknya ya. Ini cek. Ini cek yang 50 juta. Kan bang. Oke, Ini 15 juta. 15 jutanya. Terus ini surat penolakan bahwa cek tidak ada uangnya dari Bank BNI. Ya, kan ceknya satu belum dibuatin sama dia, yang satunya ada. Jadi Tanda tangan siapa bang? tanda tangan Yadi Sembako dan Gus Anom, 2 orang yang punya kewenangan untuk tanda tangan. Maka jelas kalau pandangan saya ya patut diduga antara Gus Anom dengan Yadi Sembako ini adalah satu lingkaran gitu ya. Mbak udah ada komunikasi soal pertanyaan kenapa cek kosong sama Gus Anu belum sih Mbak? Udah Mbak, dari sebulan ini kan kita komunikasi terus. Tiap seminggu 3 hari, 2 hari kita tanyain. Sampai dia janjikan itu kan waktu acara hari H kan dia janjikan Senin saya hubungi kembali, dia bilang nanti Selasa atau Rabu, nanti akhir bulan. Ya. Akhir bulan ini kami cek nggak ada, akhirnya ya udah kita udah cukup lama menunggu sebulan lebih, menunggu sebulan 1 minggu ya kan, akhirnya ya udah kita bertindak. Jawaban dia soal cek kosong sendiri kita kenapa ini cek kosong gitu? Dia bilang dana dari investornya belum turun lah, masa sebulan lebih nggak turun-turun. Acaranya kan plannya 26 Agustus ya kan, masa sebulan kemudian juga tetap nggak turun kan nggak mungkin gitu. Bahkan kita bilang, bang kalau dari awal nggak ada uang kenapa harus bikin event gitu kan, ngerjain orang kalau kayak gitu caranya kan. Malah mau dikasih kunci apartemen sama suruh jualin barang studio, kita yang disuruh jualin. Aku bilang, bang abang aja yang jual baru kita kasih duitnya kita, kenapa harus kita repot jualin gitu kan. Soal apartemennya di mana? Karawaci, di Karawaci, apartemen yang di Karawaci. Nilai totalnya berapa sih apartemen itu? Nggak tahu. Menurut informasi itu apartemennya juga punya orang lain. Menurut informasi kita alam kita nggak tahu. Cuman apapun bentuknya kita cuman butuh fresh money sesuai dengan nilai cek. Silakan bayar kepada klien kami. Oke, buat telepon dulu ya. Siap. Oke. Oke, agenda hari ini alhamdulillah sesuai janji kita yang malam kemarin kita somasi secara terbuka, kita realisasikan hari ini. Karena memang dari terlapor Yadi Sembako, Gus Anom dan Taufik tidak ada itikat baik dan belum ada itikat baik ya. Jadi
kami yakin, ya, artinya perbuatan mereka adalah lebih ke pidana. Nah, kita udah buat LP mungkin 378 dan 372 ya. Jadi pasal tipu gelap, penipuan dan penggelapan. Ini Berupa apa bang? Boleh detailnya? tanggal 25 Agustus ya. Ya, tanggal 25 Agustus tahun ini. Bisa ulang kronologisnya seperti apa sih bang? Mungkin saya baru. Oke, kronologisnya mungkin nanti dijelasin sama Mbak Amel. Jadi poinnya adalah Gus Anom dan Yadi Sembako sama Taufik ini ngontek beliau. Mereka lagi ada mau acara launching atau pesta rakyat ya. Mereka kan baru buka perusahaan namanya Gudang Artis Bintaraga gitu loh. Nah, itu salah satu perusahaan yang memang mereka ceritanya mau launching lah supaya dikenal sama orang-orang ya kan. Undanglah banyak artis, semua hampir ada 10 artis ya. Ya, lebih. Lebih, bahkan mereka juga pada nggak dibayar. Mereka sudah perform juga nggak dibayar. Nah, klien kita sebelum acara itu dimulai tentunya di setting lah sama klien kita, dimulai dari rundown sampai home band, LED segala macam lah gitu. Nanti mungkin jelasin sama Audio Jungle.